Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Wakil Menteri Agama RI Dr. Romo Haji R. Muhammad Syafi'i MHum. Terima kasih Romo sudah menyempatkan rawuh. Ibu Gubernur Jawa Timur Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa dan Mas Wakil Gubernur Jawa Timur Mas Emil Elistianto Dardak, segenap Forkopimda Provinsi Jawa Timur yang telah hadir, yang kita muliakan dan kita sayangi pengasuh Pondok Rodotul Talibin Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri beserta keluarga yang telah hadir, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdullah Hakim Mahfud beserta Bu Nyai, dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Tebu Ireng, juga ada Bu Nyai Hajah Farida, pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Tahfidil Quran Kiai Haji Mas Tuki Abdurrahman Al-Hafid, lalu juga Kiai Ali sampun rawuh, pengasuh Pondok Pesantren Api Tegal Rejo Kiai Haji Yusuf Khudori Gus Yusuf, segenap Duriyah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang telah hadir pada hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini termasuk adik saya berarti. Lalu Direktur Penerangan Agama Islam Dr. Ahmad Zayadi, tim tenaga ahli Kementerian Agama Haji Jaka Setiawan, dari Sekda, dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat Mr. Christopher Green dan rombongan, Kasdam Brawijaya Brigjen TNI Zainul Bahar, Wakil Bupati Kabupaten Jombang Gus Salmanuddin beserta segenap Forkopimda Kabupaten Jombang, serta hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Tebu Ireng Gus Kikin yang secara istiqomah terus menyelenggarakan Haul Gus Dur hampir setiap tahunnya, dan hari ini sekaligus adalah syukuran ditetapkannya Gus Dur tanggal 10 November lalu sebagai pahlawan nasional. Saya juga ingin berterima kasih kepada segenap hadirin hadirat yang juga terus hadir hampir setiap tahun untuk ikut memperingati Haul Gus Dur. Semoga dengan hadirnya kita di sini, maka kita semua bisa mendapatkan barakah dari para masayikh, dari acara haul ini, dan bisa mengambil teladan dari para ulama pendahulu kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dulu waktu Gus Dur masih ada dan setelah Gus Dur berpulang, saya sering sekali mendampingi Bapak, ya, waktu beliau masih ada, dan saya sering membanding-bandingkan Gus Dur dengan pemimpin-pemimpin lain di dunia, dengan tokoh-tokoh besar di Indonesia. Di situ saya kadang-kadang merasa heran, ya, kok sampai sekarang masih banyak orang yang datang ziarah ke makam Gus Dur. Masih banyak orang yang ketika bicara tentang Gus Dur meneteskan air mata. Saya ingin menganalisa apa sih yang membuat Gus Dur begitu istimewa. Dan saya mengatakan ini bukan karena saya putrinya, bukan karena ujub atau apapun, sama sekali tidak. Karena bagi kami Gus Dur adalah sudah menjadi milik masyarakat. Tetapi menganalisa Gus Dur, ya, itu perlu untuk menjadi sebuah uswah bagi kita. Apa sih yang menjadi kekuatan beliau? Apakah karena beliau presiden? Tapi banyak presiden-presiden lain di dunia yang
setelah tidak menjabat biasa dan bahkan dilupakan oleh sejarah. Apakah karena beliau ulama di banyak dunia? Tidak semua ulama diziarahi oleh umat Islam. Kenapa? Apakah Gus Dur karena penggemar bola atau karena apa? Apakah karena pahlawan nasional? Banyak pahlawan nasional juga yang mungkin kita hanya tahu namanya dari buku sejarah, tapi tidak terlalu mengenal kiprah dan sosoknya. Di situ saya sering merenung, kenapa ya? Nah, kalau dari hasil pengamatan saya, Gus Dur itu istimewa karena beliau adalah orang yang ikhlas. Ya. Orang yang mukhlis, berjuang untuk kepentingan orang banyak, terutama orang-orang yang terdolimi. Untuk mereka kaum mustad'afin, itu Gus Dur selalu paling di depan. Kami putri-putrinya biasa, kalau dulu mau bayar sekolah, minta uang ke bapak untuk bayar sekolah, uangnya nggak ada Romo, karena sudah diberikan untuk orang lain yang membutuhkan. Jadi harus nunggu nanti ya nak, seminggu lagi setelah Gus Dur ceramah di mana dan dapat honor, baru kita bisa bayar sekolah. Sampai kami dewasa pun Gus Dur itu kontraktor di Jakarta, maksudnya ngontrak keliling-keliling. Ya. Nah, Gus Dur nggak punya pondok pesantren yang besar gitu, nggak ada. Tapi banyak membantu pondok-pondok lain. Jadi karyanya itulah yang dikenang oleh banyak orang, keikhlasan Bapak. Ya. Dan Gus Dur berjuang bukan untuk gagah-gagahan, tidak pernah berjuang untuk mendapatkan posisi, enggak, bukan. Bahkan Kiai Haji Mustafa Bisri mungkin paling hafal salah satu adagium, ya, dalil yang Bapak paling suka adalah idfin wujudaka fi ardil khumul, benamkan dirimu dalam bumi kesepian. Karena yang dicari oleh Gus Dur bukan untuk gagah-gagahannya. Dan saya rasa inilah sebetulnya yang juga menjadi semangat dari Nahdlatul Ulama, keikhlasan. NU itu kaya. Kaya bukan karena kita punya uang berlimpah, bukan. Ketika Hadratus Syah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para muassis Nahdlatul Ulama mendirikan NU, itu bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk cari posisi, bukan untuk cari uang. NU itu kaya karena keikhlasan dari para ulamanya, keikhlasan dari para jamaahnya. NU ini kuat karena ada intangible asset, kalau katanya Mas Emil. Aset yang nggak kelihatan. Kalau uang itu tangible asset. Aset kelihatan, uang ketok, bisa disawang, bisa dipegang. Intangible asset, ini nggak kelihatan, tapi sebetulnya ini adalah kekayaan yang luar biasa. Dan intangible asset dari NU itu adalah keikhlasan dari seluruh anggotanya. Nah, itu yang kemudian dipraktekkan oleh Gus Dur. Dan saya rasa inilah semangat kenapa NU sampai sekarang masih besar, menjadi organisasi terbesar di dunia, organisasi Islam terbesar di dunia. Karena ulamanya ikhlas untuk terus menyebarkan ilmu di tengah-tengah masyarakat. Karena umatnya, pengikutnya ikhlas untuk terus melakukan syiar, untuk terus melakukan riyadhah untuk terus menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang saya rasa dalam momen haul dan peringatan syukuran Gus Dur menjadi pahlawan nasional ini perlu
kita kuatkan kembali, ya, keikhlasan dari para ulama-ulama kita dalam membangun Nahdlatul Ulama, membesarkan sampai titik ini. Saat ini kita berada dalam titik yang momen yang sangat prihatin. Dengan adanya apa yang sedang terjadi di PBNU. Padahal jelas NU, ya Hasim sejak awal mengatakan bahwa innal ijtima' wa ta'aruf wal ittihad wa ta'aluf wal amru alladzi lam tajhal manfaatan. Ini organisasi ini, jamaiyah ini didirikan atas dasar semangat persatuan. Semangat mahabbah antara kita satu sama lain. Kecintaan yang sama untuk terus menyebarkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdliyah. Nah, saya sangat berharap bahwa apa yang sedang terjadi pada saat ini, saya rasa di sini saya menyuarakan kegelisahan banyak pihak. Menyuarakan kegelisahan umat Nahdlatul Ulama yang bingung dengan apa yang terjadi. Apalagi kalau benar yang dikatakan bahwa ini terjadi karena urusan-urusan dunia. Nyon sewu, mungkin saya akan sedikit kontroversial atau sedikit terlalu terbuka, tapi saya rasa saya perlu menyampaikan. Sebelum saya ke sini tadi siang, saya ditelepon oleh Pak Luhut Panjaitan. Lalu diajak makan siang dan cerita-cerita ya tentu tentang perkembangan politik nasional, tapi juga termasuk apa yang terjadi di tubuh NU. Ada satu hal yang menarik yang beliau katakan, yang saya ingin ceritakan kepada kita semua, tentu dengan seizin beliau. Jadi beliau menyatakan, sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang. Sejak awal, maka itu saya nggak mau tanda tangan, kata Pak Luhut. Karena saya ini punya tambang, saya tahu susahnya mengelola tambang itu seperti apa. Nah, kalau orang Cina bahkan mengatakan orang yang mau mengelola tambang itu tangannya harus dingin. Kalau tidak pasti akan menyebabkan perpecahan. Nah, sekarang ini semua tambang yang dulu waktu NU didirikan menjadi sebuah hal yang mengikat kita semua, tali tambang. Sekarang justru menjadi hal yang mengancam kita, para pemimpin kita mufarokoh. Ini harus menjadi renungan kita semua. Dan Muhammad SAW sudah mengatakan, wa idza usidal amru ila ghairi ahlihi fangtadir as-sa'ah. Kalau suatu hal diserahkan bukan pada yang ahlinya, yang terjadi adalah ya kiamat. Mungkin ada yang tidak setuju dengan apa yang saya kemukakan. Tapi saya merasa perlu untuk mengungkapkan ini sebagai sebuah seruan moral. Karena al-ittihad di antara kita semua itu jauh lebih penting dari apapun. Darul mafasid muqaddimu ala jalbil masalih. Sekarang sudah jelas, yang di depan mata kita ini ada mudarat yang besar, yaitu mudarat perpecahan. Ini yang harus menjadi prioritas utama kita. Nah, itu saya mendukung seruan dari Kiai Haji Said Agil Siraj yang mengatakan mungkin lebih baik tambang diberikan kembali kepada pemerintah. Kalau ingin pemerintah menyumbang ormas, ya,
maka lebih baik uangnya saja bisa dipakai untuk bangun sekolah, bisa dipakai untuk bangun pondok, bisa dipakai untuk pembangunan pesantren, rumah sakit, lebih manfaat. Tapi kalau seperti ini, mudaratnya jauh lebih besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau mungkin pernyataan saya ini menyinggung banyak pihak. Tapi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini jauh lebih besar dari urusan-urusan remeh-temeh seperti tambang. Karena itu mari kita selamatkan. Kita selamatkan organisasi ini karena dia menjadi payung besar bukan cuma umat Islam di Indonesia, tapi juga umat Islam di dunia. Saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, ya, tetapi inilah seruan moral, inilah perasaan kegelisahan saya yang saya rasakan. Saya mohon maaf, saya terbuka mengungkapkannya di titik ini. Yang lebih saya khawatirkan lagi adalah bahwa saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang. Nah, ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan mengatakan bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya. Nah, ini berarti kan NU hanya dipakai sebagai muhalil saja, alat legitimasi saja. Itu yang menurut saya harus kita cermati. NU jangan masuk ke dalam jebakan Batman semacam ini. NU besar. Tugas kita semua untuk menjaga Nahdlatul Ulama, agar kita bisa menjaga Indonesia dan agar kita bisa menjaga dunia. Mungkin dari saya itu, minkum, mohon maaf kalau ada salah-salah kata maupun sikap saya, dan semoga kita semua bisa meneladani keikhlasan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, para muassis Nahdlatul Ulama, keikhlasan Gus Dur yang rela memberikan dirinya untuk perjuangan keumatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.